Keterbukaan koreksi masyarakat terhadap para kabaib secara otomatis akan mengkoreksi pula siapa orang-orang yang berkoneksitas dengan para kabaib dan khususnya para mukibin-mukibin. Kami lebih cenderung kepada keprihatinan beberapa kiai-kiai sepuh yang saat ini secara vulgar terwakili oleh keberanian Kiai Haji Ahmad Halwani. Kami jadi teringat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Inna baina yadayis sa'ati kadzabin. La tabku 'alad dini idza waliyahu ahluhu. Wabku 'alad dini idza waliyahu ghairu ahlihi." Hadis sahih rawahu Ahmad wal Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, fenomena Gus Miftah menjadi ramai diperbincangkan dari semua lapisan masyarakat dan dari berbagai sudut pandang. Tentu kita harus sepakat dulu, siapapun orangnya, kalau masuk ke wilayah publik, maka dia harus mempertanggungjawabkan kapasitas dan kapabilitas dia. Apa yang melekat pada diri Gus Miftah yang mungkin mewakili sebagian kelompok masyarakat? Yang pertama, posisi dia sebagai seorang mukibin kabib. Yang kedua, tentunya dia sebagai dai. Dan yang ketiga, Gus Miftah saat kemarin salah satu bagian daripada lingkaran istana yang tentunya ini masuk pada wilayah politik, di mana politik juga suatu hal yang sangat lumrah, adanya trik dan intrik serta perebutan yang tentunya lebih memiliki resiko seseorang kalau ingin survive. Sebagai seorang dai, sebenarnya Gus Miftah bukan hanya dia sendiri menjadi keprihatinan bagi banyak kalangan kiai-kiai sepuh tentang fenomena ruang keagamaan yang sangat terbuka sekali. Seseorang bisa tampil secara bebas sebagai seorang penceramah. Berbeda dengan profesi lain, misalkan dokter, ada uji kompetensi yang sangat ketat dan legalitas yang sudah disepakati bersama. Ataupun profesi lain, misalkan sebagai insinyur atau sebagai filolog, ada tolak ukur untuk seseorang itu masuk ke profesi itu. Tapi pada profesi sebagai seorang dai, siapa saja tanpa terseleksi kapasitas dan kapabilitasnya, baik secara keilmuan maupun secara muru'ah, bisa mendadak tampil berlagak menyampaikan ajaran-ajaran agama. Miftah-miftah yang lain sangat berserakan yang akhirnya menciptakan problematika tersendiri. Secara fenomenologis itu bagian daripada syiar, namun kalau ditelisik secara lebih mendalam, sangat riskan sekali apa yang disampaikan, dan gaya dia sebagai seorang dai tidak memiliki standarisasi sesuai dengan misi dan makna dari ajaran-ajaran agama. Hanya secara fenomenologis, bahkan cenderung ke hal-hal yang lebih bersifat hiburan,
candaan dan lawakan justru menjadi tren dan disukai oleh masyarakat awam. Salah satu kiai sepuh yang berani vulgar untuk mengkritisi fenomena ini, salah satunya beliau Kiai Haji Ahmad Halwani, secara spesifik berani menyebutkan nama seperti keberadaan Lutfi, semenjak lama menjadi sorotan keprihatinan beliau. Tak luput mula terhadap Gus Miftah. Gus Miftah kae Jogja kae. Karena wong bodoh kan ngertine ya wong kae ngalim. Tapi nek kiai kan ngerti nek kae nek maca Arab do keliru-keliru ki mboten niku becok tundang ngaji nang dindi padahal. Gus Miftah sebagai seorang mukibin tentunya tak luput menjadi perhatian secara khusus oleh masyarakat di tengah fenomena terbongkarnya kebohongan klaim-klaim klan Ba'alwi sebagai dzurriyyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta gaya khurafat di dalam menyampaikan ceramah-ceramah di publik dan perilaku yang sangat arogan bahkan rasis, mengklaim dirinya sebagai orang yang lebih mulia dari pribumi. Keterbukaan koreksi masyarakat terhadap para kabaib secara otomatis akan mengkoreksi pula siapa orang-orang yang berkoneksitas dengan para kabaib dan khususnya para mukibin-mukibin. Sebagai orang yang di dalam lingkaran istana, tentunya siapapun akan menduduki posisi yang relatif panas. Bahkan banyak yang menilai ini bagian daripada upaya penjatuhan Miftah dari pihak-pihak yang berseberangan dengan istana. Tetapi hal yang mungkin juga, secara personal Miftah sebenarnya sudah tidak cocok di lingkaran istana, yang bisa saja akhirnya dia terpleset ataupun harus diamputasi dari dalam, karena ini merupakan dalam tanda petik bagian daripada penyakit yang akan mengotori eksistensi kekuasaan pada saat ini. Tapi apapun itu, kami lebih cenderung kepada keprihatinan beberapa kiai-kiai sepuh yang saat ini secara vulgar terwakili oleh keberanian Kiai Haji Ahmad Halwani. Kami jadi teringat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fangduru amman ta'khuduna dinakum. Inna baina yadayis sa'ati kadzabin. La tabku 'alad dini idza waliyahu ahluhu. Wabku 'alad dini idza waliyahu ghairu ahlihi." Hadis sahih rawahu Ahmad wal Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada umatnya untuk mengambil agama secara selektif, karena di akhir zaman banyak sekali orang-orang yang suka berbohong. Janganlah kau bersedih kalau agama dipimpin oleh ahlinya. Wabku 'alad dini idza waliyahu ghairu ahli. Dan menangislah kalian kalau agama ini sudah dipimpin oleh orang-orang yang tidak menguasainya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim. Bersiaplah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.